Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Mekarsari, program studi Magister Manajemen Angkatan 2022 di UNJ. Hari ini saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Pengaruh Kreativitas dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai Melalui Proactive Work Behavior untuk menunjang seminar proposal saya. Mengambil tema ini adalah Kementerian Ketenagakerjaan sebagai tempat studi kasus saya menghadapi tuntutan transformasi digital dan pelayanan publik yang efektif. Dan di sini menurut laporan kinerja Kemnaker tahun 2024 dapat dilihat pada slide bahwa sebanyak 78,5% dari target itu memiliki nilai untuk indeks kepuasan masyarakat. Kemudian 7,2 itu pada hari penyelesaian layanan, dan 65% pada kehadiran, dan sisanya adalah 22% pegawai berinisiatif dalam perbaikan. Pada urgensi variabel penelitian di sini, variabelnya adalah kreativitas, pelatihan, dan proactive work behavior, atau nanti akan saya sebutkan sebagai PWB. Di tiga variabel ini pada intinya adalah sama-sama untuk membuktikan pengaruh dari hasil pelatihan itu membawa langsung dan signifikan terhadap kinerja organisasi dan menghasilkan hasil yang maksimal. Baik, pada hasil pilot project pra penelitian di sini di Kementerian Ketenagakerjaan menghasilkan nilai 100% bahwa hubungan variabel kinerja itu mengakui adanya kreativitas, pelatihan, dan PWB dengan kinerja. Kemudian dalam pelatihan terhadap kompetensi senilai 90%. Menunjukkan bahwa pelatihan itu relevan meningkatkan kompetensi teknis dan pemanfaatan teknologi digital. Kemudian 80% di sini berpengaruh dari kreativitas untuk kecepatan kerja. Dalam hal ini kreativitas membantu menyelesaikan pekerjaan lebih cepat secara konkret dan real. Kemudian sisanya sebanyak 70%. Di sini adalah efek mediasi PWB atau proactive work behavior, di mana kreativitas dan pelatihan di sini mendorong munculnya PWB yang memperkuat dampak terhadap kinerja itu sendiri. Dalam identifikasi dan rumusan masalah di sini, saya mengidentifikasikan 4 permasalahan. Yang pertama, potensi kreatif pegawai belum termanfaatkan secara maksimal. Yang kedua, program pelatihan sering tidak sesuai dengan kebutuhan dalam pekerjaan pegawai itu sendiri. Yang ketiga, budaya hierarkis menghambat munculnya inisiatif dan tindakan perbaikan. Yang terakhir, yang keempat adalah belum diketahui secara empiris apakah pengaruh kreativitas dan pelatihan terhadap kinerja memerlukan mediasi melalui proactive work behavior. Kemudian dalam rumusan masalah, di sini saya mencoba untuk merumuskan dalam 7 permasalahan. Yang pertama, apakah kreativitas berpengaruh langsung terhadap PWB? Kemudian yang kedua, apakah pelatihan berpengaruh langsung terhadap PWB atau proactive work behavior? Yang ketiga, apakah kreativitas berpengaruh langsung terhadap kinerja? Kemudian apakah pelatihan berpengaruh langsung terhadap kinerja? Apakah PWB berpengaruh langsung terhadap kinerja? Apakah kreativitas juga berpengaruh terhadap kinerja melalui mediasinya adalah PWB? Dan yang terakhir adalah apakah pelatihan berpengaruh terhadap kinerja melalui PWB? Kemudian tujuan dan manfaat penelitian dalam tesis saya. Untuk tujuan di sini saya bertujuan untuk menemukan pengaruh kreativitas dan pelatihan terhadap kinerja melalui mediasi proactive work behavior, menganalisa pengaruh langsung ataupun tidak langsung antara variabel pada pegawai Kementerian Ketenagakerjaan. Kemudian bagi manfaat untuk pegawai adalah untuk mendorong pengembangan keterampilan, sikap proaktif, dan juga percepatan untuk penunjangan karir pegawai. Kemudian pegawai kinerja tinggi pastinya memiliki peluang lebih besar untuk promosi dan pengakuan profesional. Kemudian manfaat bagi pemerintah itu sendiri adalah tujuannya untuk merancang pelatihan agar tepat sasaran, meningkatkan efisiensi pelayanan publik,
kemudian dalam menyusun kebijakan manajemen talenta ASN, dan mendorong reformasi birokrasi yang adaptif dan inovatif tentunya. Di bab 2 sebagai tinjauan pustaka, untuk job dinas resources-nya, untuk grand teorinya di sini pernyataannya yang saya pakai adalah dari teori JDR dari Becker tahun 2023, yang mana menyatakan setiap pekerjaan itu memiliki tuntutan kerjaan dan juga sumber daya kerja. Dalam penelitian ini tentunya balik lagi terfokus kepada variabel pelatihan, kreativitas, dan PWB itu sendiri. Kalau variabel pelatihan itu untuk melihat sumber daya struktural yang dapat meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan kesiapan pegawai dalam menghadapi tuntutan kerja. Kemudian dari sisi kreativitas itu untuk melihat sumber daya pribadi yang memungkinkan individu atau para pegawai itu menghasilkan ide baru dan solusi inovatif secara mandiri. Dan dari mediasinya, melalui mediasi dengan work behavior itu, agar perilaku kinerja proaktif itu bisa muncul dari kombinasi sumber daya kerja, kemudian mendorong peningkatan kinerja. Untuk definisi dan indikator dalam kinerja pegawai, di sini saya memakai pendapat dari Robbins dan Just tahun 2022, juga Mangkunegara dari tahun 2020, dan Guinness tahun 2023. Di sini memiliki persamaan yaitu 5 hal, yaitu pertama kuantitas pekerjaan, yaitu jumlah output yang diselesaikan dalam waktu tertentu sesuai target organisasi. Kedua, kualitas pekerjaan, itu dilihat dari mutu, hasil kerja, ketepatan, ketelitian, dan kesesuaian dengan standar organisasi. Yang ketiga, ketepatan waktu dalam hal kemampuan menyelesaikan tugas sesuai jadwal dan batas waktu yang ditentukan. Yang kemudian yang keempat adalah efektivitas dalam hal pemanfaatan sumber daya secara optimal untuk menghasilkan hasil yang optimal. Kemudian yang kelima adalah tanggung jawab dalam hal komitmen dan kesadaran pegawai dalam melaksanakan kewajiban secara konsisten. Pada proactive work behavior di sini, PWB itu mengapa segitu pentingnya? Karena PWB adalah perilaku inisiatif individu untuk mengantisipasi, mencegah, dan menciptakan perubahan positif dalam lingkungan kerja. Dan ini dimotivasi oleh 3 mekanisme sesuai dengan Siburian dan KW 2024, yaitu yang pertama Can Do, Listen To, dan Energize To. Dalam hal ini ada 4 indikator PWB, yaitu taking charge. Yang pertama adalah inisiatif memperkenalkan metode kerja yang baru agar lebih efektif. Yang kedua, voice, bisa menyuarakan ide dan pendapat konstruktif untuk perbaikan organisasi. Yang ketiga, problem prevention, antisipasi dari akar penyebab masalah sebelum terjadi. Yang terakhir adalah individual innovation, yaitu bisa menghasilkan dan mengadvokasi ide-ide yang asli atau orisinal bagi kemajuan organisasi. Pada bagian kreativitas, di sini saya akan coba paparkan dari sisi definisi dan indikator. Untuk definisi di sini saya memakai dari tanggapan Akram dan Rana tahun 2025 dan Munanda tahun 2020, bahwa kreativitas adalah kemampuan individu dalam menghasilkan ide, gagasan, kemudian solusi yang baru secara orisinal atau asli yang bermanfaat bagi organisasi itu sendiri dalam menunjang tujuan secara optimal. Kemudian indikatornya itu di sini menurut saya menemukan ada 4 indikator, yaitu orisinalitas, yaitu kemampuan menciptakan ide unik dan berbeda dari pemikiran orang lain, atau kita bisa disebut dengan original, asli. Kemudian oleh elaborasi, di mana kemampuan mengembangkan ide-ide dasar menjadi bentuk yang lebih aplikatif. Kemudian kelancaran, yaitu kemampuan menghasilkan dari banyaknya ide solusi dalam waktu singkat.
Kemudian yang terakhir adalah fleksibilitas, itu bagaimana kemampuan kita beralih dari satu cara berpikir ke cara lain dalam menghasilkan solusi dari berbagai perspektif. Sementara dalam pelatihan di sini untuk definisi dan indikatornya. Untuk definisi itu sendiri saya memakai tanggapan Mangkunegara 2020 dan Dessler yang menyatakan bahwa pelatihan adalah proses yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan kompetensi pegawai agar mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif dan efisien. Sementara indikatornya itu bisa dilihat dari tujuan pelatihannya, materi pelatihannya, metode pelatihannya, dan kualifikasi pelatihannya. Dari 4 indikator ini sama-sama bertujuan untuk menghasilkan pelatihan yang efektif dan efisien yang dapat menghasilkan tujuan organisasi itu tercapai secara optimal. Dalam penelitian terdahulu tidak luput dari dukungan empiris dari literatur. Di sini saya akan menjelaskan 4 poin. Yang pertama, kreativitas kepada kinerja. Menurut Zulfa dan Padmantio, juga Jane dan Verinia menyatakan bahwa kreativitas berkontribusi positif dan signifikan terhadap kinerja. Kemudian menurut Setiawan menyatakan kreativitas meningkatkan perilaku inovatif yang berdampak signifikan pada kinerja. Kemudian untuk pelatihan terhadap kinerja di sini saya memakai tanggapan dari Nabila dan Zulfa dan Padmantio yang menjelaskan bahwa pelatihan meningkatkan kompetensi dan self efficacy yang berdampak langsung terhadap produktivitas kerja. Kemudian untuk PWB itu sendiri terhadap kinerja, literatur dari Gupron dan Yandi juga menjelaskan bahwa dengan PWB dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi melalui tindakan antisipatif. Kemudian menurut Satwika menyatakan bahwa PWB sebagai katalis peningkatan kinerja individu juga organisasi. Bagaimana dengan kreativitas dan pelatihan terhadap PWB itu sendiri? Memakai literatur dari Siregar yang menyatakan bahwa kreativitas berpengaruh langsung terhadap perilaku inovatif. Kemudian menurut Hasana, pelatihan meningkatkan engagement yang mendorong inovasi dan proaktif. Berikut adalah kerangka teoritis dan hipotesis yang saya buat di model mediasi PWB, di mana kinerja pegawai sebagai variabel Y, kreativitas sebagai variabel X1, X2-nya adalah pelatihan, dan variabel Z-nya itu adalah proactive work behavior. Pada bab 3 di sini metodologi penelitian yang saya pakai di lokasi tempat saya bekerja, yaitu di Kementerian Ketenagakerjaan. Untuk pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, yaitu untuk mendapatkan hubungan antar variabel yang didesain dalam studi kausal menggunakan SEM atau Structural Equation Modeling berbasis PLS. Kemudian di mana variabel eksogennya itu yaitu variabel X1 kreativitas dan variabel X2 adalah pelatihan. Kemudian pada variabel endogennya saya di sini memakainya pada variabel Y, kinerja pegawai, dan PWB di variabel Z-nya. Jadwal penelitian itu yang lalu saya jadwalkan mulai dari Desember 2025 hingga Mei 2026, di mana skema waktu penelitiannya itu bisa dilihat dari Desember sampai Januari. Itu di situ saya mengajukan judul, penyusunan dan perbaikan proposal, juga seminar proposal. Kemudian di Februari Maret terjadwalkan penyusunan instrumen, uji coba instrumen, kemudian menjaring data juga di lapangan Kementerian Tenagakerja. Kemudian di April ke Mei-nya 2026 itu ada pada tabulasi dan analisis data, kemudian
penyusunan naskah tesis, sidang, dan revisi tesis. Dalam hal populasi dan sampel penelitian, di sini saya menggunakan populasi penelitian sebanyak 800 pegawai ASN Kemnaker dari 5 divisi kerja atau 5 bagian, yaitu operasional, administrasi, keuangan, SDM, dan pengembangan. Di mana dari populasi ini dengan margin error 5% menghasilkan 260 responden diambil secara proporsional dan dengan random sampling. Untuk pengembangan instrumen penelitian di sini, seluruh variabel diukur menggunakan kuesioner skala Likert 1 sampai 5, dari mulai sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Kemudian untuk variabel Y, kinerja pegawai, menghasilkan 15 butir pernyataan. Variabel Z, PWB, ada 12 butir pernyataan. Kreativitas, yaitu di X1-nya menghasilkan 12 butir pernyataan, dan pelatihan di X2-nya menghasilkan 12 butir pernyataan. Untuk analisis datanya menggunakan structural equation, modeling berbasis partial least square atau SAMPLS untuk menguji pengaruh secara langsung ataupun tidak langsung dan total antara variabel dengan memperhatikan 1 outer model, 2 inner model, dan 3 uji hipotesis. Yang terakhir, kesimpulan dan kontribusi penelitian menghasilkan untuk kontribusi teoritisnya agar dapat menjelaskan mekanisme mediasi PWB dalam studi perilaku organisasi. Kemudian pada kontribusi praktisnya sebagai landasan bagi Kemnaker untuk dapat merancang program pelatihan yang tepat sasaran sesuai dengan kebijakan pada ASN yang berbasis kreativitas dan proaktivitas. Kemudian dalam hal mendorong reformasi, yaitu untuk mewujudkan birokrasi yang tidak hanya reaktif tapi juga proaktif, adaptif, dan inovatif dalam menghadapi perubahan sosial dan ekonomi. Sekian untuk paparan tesis saya dalam menunjang sempro saya. Saya Puspita Mekarsari mengucapkan terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.